yang dikasih Tuhan, seluruh jemaat Tuhan yang luar biasa, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul kerjasama sebagai bentuk persekutuan, yang terambil dalam kitab Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16. Sebenarnya ayatnya juga pasal 17 ini ayat 1 sampai yang ke-16, tapi dibagi dua hal. Yang satu tentang persoalan air, dan yang satu lagi tentang peperangan dengan bangsa Amalek. Saya percaya saudara semua pasti diberkati, dan pasti dalam sepekan ini pasti mengalami hal-hal yang luar biasa. Mungkin juga ada kita sedang diperhadapkan dengan kesulitan atau juga pilihan-pilihan yang sulit. Atau kita berkata biasa-biasa saja, tidak ada sesuatu yang menarik yang terjadi dalam seminggu ini. Atau mungkin juga kita sedang bergumul dan bergelut dengan persoalan yang rasanya sulit untuk kita tangani, sehingga hari-hari yang kita jalani penuh dengan kegalauan, kesedihan, kekecewaan, kecemasan, sehingga sedikit pun tidak ada ruang di hati kita yang membuat kita gembira, sukacita. Bibir kita tertutup dan tidak bisa tertawa. Wajah kita terlihat layu, lesu, dan gundah gulana. Mulut kita penuh dengan gerutuan, keluh kesah, dan perkataan yang tiada guna. Tidak ada semangat, adanya putus asa. Tidak usah murung, apalagi menunjukkan wajah yang mendung. Sekalipun masalah berkarung-karung, bahkan masalah sedang membunuh. Bagaikan gunung, percayalah, di dalam Tuhan ada pitulung. Tuhan berkata bahwa kita lebih berharga daripada burung. Sekalipun masalah sebesar gunung, Tuhan akan mampu melembutkan bagaikan tepung. Kalau kita merenungkan kembali kisah demi kisah yang kita pelajari dari bangsa Israel yang sedang dalam perjalanan menuju Kanaan, selalu ada peristiwa yang membuat mereka terkadang bersikap manis, sopan, santun kepada Tuhan, maupun juga kepada Musa yang menjadi gembala mereka. Namun juga terkadang ada perkataan yang pedas, menyakitkan, bahkan kemarahan yang disertai dengan tuduhan-tuduhan yang memojokkan, menyalahkan, dan emosi. Semua dilontarkan dengan rasa tidak peduli dan hormat kepada Tuhan Allah maupun kepada Musa sebagai gembala atau pemimpin mereka. Bahkan Tuhan memberikan perintah untuk membuat hati dan pikiran mereka menjadi rileks, santai, dan tidak terus tegang, sehingga pada hari yang ketujuh mereka harus beristirahat. Sibuk dan sibuk, itulah yang terkadang membuat kita tidak dapat rileks dan tidak membuat pikiran kita itu baik, sehingga pikiran kita selalu tegang. Satu kali saudara, ada perlombaan menebang kayu. Dalam waktu 3 hari, orang yang ikut lomba itu harus menebang kayu dan membelah. Siapa yang terbanyak, dialah yang menang. Orang pertama bekerja tanpa istirahat. Ia terus bekerja dan terus bekerja tanpa ada istirahat. Orang yang kedua bekerja dan juga beristirahat. Dan setelah 3 hari, mulailah mereka berhenti dan juri mulai memeriksa hasil kerja mereka. Terlihat orang pertama karena bekerja dan terus bekerja tanpa istirahat dapat membelah dan mengumpulkan kayu yang banyak. Namun mengejutkan saudara, juri memberikan kemenangan pada orang kedua, bukan orang yang pertama. Sekalipun orang yang pertama itu menebang kayu dengan banyak, membelah kayu dengan banyak, namun
karena orang pertama ini tidak istirahat dan tidak pernah istirahat, sehingga dia capek, sehingga hasil kualitas tebangan kayunya itu tidak pernah memenuhi harapan juri. Sedangkan nomor dua sekalipun tidak sebanyak dari orang pertama, tapi juri puas karena kerja orang nomor dua ini memiliki kualitas dan rapi. Dan ini memenuhi harapan juri. Dan rupanya orang yang nomor dua ini dia bekerja dan juga beristirahat. Dalam pasal ini saudara, dalam pasal 17 ini ada kisah-kisah yang menarik. Bagaimana supaya kita bisa bekerja sama sehingga membentuk satu persekutuan yang kuat, yang kokoh, sehingga persekutuan itu menjadi persekutuan yang menyenangkan, sehingga setiap orang yang ada di dalamnya mendapatkan sukacita. Rupanya yang pertama kita belajar bahwa pertengkaran selalu merusak indahnya kebersamaan. Jadi yang pertama, pertengkaran selalu merusak indahnya kebersamaan. Dalam pasal 17 ini ada dua kisah. Adalah bangsa Israel bersungut-sungut kembali. Bahkan mereka mulai bertengkar dengan Musa, yaitu mereka diperhadapkan mengenai kebutuhan perut, yaitu masalah air. Keluaran 17 ayat 2 berkata, jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Ayat 3. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami dan anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Perusak dari indahnya sebuah kesatuan adalah pertengkaran. Dengan pertengkaran yang begitu singkat atau beberapa menit saja berdampak panjang, sehingga keharmonisan, kedamaian, persahabatan, keluarga akhirnya mengalami suatu masalah yang terkadang sulit dan lama dalam pemulihannya. Kondisi yang tidak baik, penuh emosi, kemarahan, perbantahan, perkataan yang tidak pantas untuk dikatakan, dan akhirnya pertengkaran seringkali dipertontonkan oleh bangsa Israel. Bahkan hal ini menandakan bahwa sekalipun mereka bangsa pilihan, ternyata karakter Allah tidak ada di dalam diri mereka. Sekalipun mereka dekat dengan Tuhan, ternyata dalam setiap peristiwa yang mereka hadapi memberikan penjelasan yang begitu jelas bahwa hati mereka begitu jauh dengan Tuhan. Menurut kita semua, apakah yang dihadapi oleh bangsa Israel yang mengenai air itu? Apakah itu persoalan kecil atau besar? Mungkin kita bisa berkata besar karena itu masalah air. Seringkali kita melihat di TV, di berita, banyak orang demo karena masalah air. Di daerah saya tinggal, saudara, air menjadi hal yang utama karena di situ ada ikan yang dipelihara. Sehingga ketika air mulai surut, banyak orang-orang yang berternak atau memelihara ikan pasti akan marah-marah dan berebut air. Kita juga bisa berbicara masalah air itu masalah kecil, tetapi disikapi dengan sikap yang salah sehingga menjadi masalah yang besar sampai pada saatnya mereka semua bertengkar. Yang sulit diterima adalah pertengkaran ini terjadi, saudara, di tengah persekutuan yang indah, di
di mana mereka sedang dalam pemeliharaan Tuhan, berjalan dalam persekutuan untuk menuju ke tanah Kanaan. Jadi penyebab pertengkaran karena mereka lupa bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Ketika mereka berbicara dengan baik, mereka mencari solusi dengan baik, saya percaya pasti ada jalan keluar. Namun mereka langsung menyerang Musa. Apa yang dapat dibuat oleh Musa memang tidak dapat berbuat apa-apa. Serangan dan demo itu membuat Musa tidak bisa berpikir dengan baik. Rupanya hal itulah yang menyebabkan akhirnya pertengkaran itu terjadi. Sehingga dalam kisah ini Musa membuat satu catatan apa yang terjadi. Ayat 7, Keluaran 17 ayat 7. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ada pepatah saudara mengatakan satu musuh sangatlah banyak, 1000 teman yang baik sangatlah sedikit. Satu musuh sangatlah banyak, 1000 teman yang baik sangatlah sedikit. Kalau kita membandingkan nas ini ke dalam kitab Bilangan pasal 20, akibat dari air juga ada pertengkaran. Memang kisah yang sama tetapi tempat yang berbeda. Yang menarik dari sini adalah arti kata Masa dalam bahasa Ibrani itu artinya dicobai. Sedangkan Meriba itu berarti mengomel. Saudara, Meriba itu berarti mengomel. Hal tersebutlah yang akhirnya membuat Musa tidak layak masuk dalam tanah perjanjian. Alasannya karena Meriba, yaitu mengomel. Jadi berita baik yang pertama adalah pertengkaran hanya menjauhkan kita dari indahnya persekutuan dengan sesama dan bahkan persekutuan dengan Allah. Mengomel atau bersungut-sungut ternyata hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Jadi kedua hal itu, yaitu pertengkaran dan mengomel, adalah dua kata yang seringkali mengancam indahnya persekutuan. Amsal 26 ayat 21 berkata, seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Jadi yang pertama, untuk kita bisa membangun satu kerjasama dalam persekutuan yang elok dan indah, jangan ada pertengkaran. Karena pertengkaran itu selalu merusak indahnya kebersamaan. Lalu yang kedua, saudara, kerjasama dan kesatuan membuahkan kemenangan. Kerjasama dan kesatuan membuahkan kemenangan. Ini tertulis dalam pasal 17 ayat 8 sampai yang ke-10. Itu mengatakan ayat 8 sampai yang ke-16 itu mengatakan tentang peperangan dengan bangsa Amalek. Namun kita baca dulu ayat 8 sampai 10. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Musa melakukan seperti apa yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dalam kisah yang kedua dari Keluaran 17 adalah bangsa Israel berperang melawan bangsa Amalek. Amalek adalah sebuah suku pengembara yang galak dan suka merampok. Sekalipun mereka adalah keturunan Esau. Kejadian 36 ayat 12. Mereka bukan bagian dari bangsa Edom. Menurut Ulangan 25 ayat 18, mereka telah menyerang Israel dari belakang, sehingga serangan itu merupakan
para pengembala yang sudah lelah dan lesu. Itu sebabnya Tuhan menghukum keras bangsa Amalek itu, bahkan menghapus bangsa itu. Keluaran 17 ayat 14 yang kita baca tadi. Jadi suku Amalek adalah keturunan Esau. Kita tahu Esau adalah kakak dari Yakub yang disebut Israel. Jadi kebencian Esau itu sangat luar biasa. Kebencian sampai anak cucu. Jadi betapa bencinya suku Amalek itu terhadap Israel karena sejarah dari kakek nenek moyang mereka. Amalek adalah suku pertama kali yang menyerang bangsa Israel. Tentunya di atas kertas bangsa Israel dipastikan kalah. Kita tahu bangsa Israel baru keluar dari tanah Mesir, dan di tanah Mesir mereka menjadi budak, bukan latihan perang. Sehingga kalau mereka membuat batu bata pasti mereka menang. Tapi mereka harus berperang melawan bangsa Amalek. Memang secara nalar, tapi mereka kalah. Namun pertolongan Tuhanlah yang membuat mereka menjadi menang. Jadi ada hal yang menarik. Mengapa mereka bisa menang? Selain kerjasama dalam kesatuan, ternyata mereka memiliki ketaatan terhadap perintah Allah. Memang Allah tidak bicara kepada seluruh bangsa Israel, tetapi Allah berbicara melalui Musa. Memang itulah cara Allah dalam perjanjian lama, yaitu berbicara melalui para nabi. Kita melihat mereka menunjukkan ketaatan dan tidak menentang setiap perintah dan perkataan yang dikatakan oleh Musa. Kekuatan dan kemenangan Israel hanya terletak dalam terus-menerus mereka mendekat dengan Tuhan dalam doa, iman, dan ketaatan. Ketika Musa berhenti berdoa, berhentilah pula aliran kuasa ilahi itu kepada umat. Jadi ayat 1 sampai 7 mereka menunjukkan kegarangan. Namun ayat 8 sampai 16 mereka menunjukkan ketaatan. Rupanya ketaatan kepada Allah itulah yang membuat mereka bisa menang dari bangsa Amalek. Lalu ada kesatuan. Wah, ini luar biasa, saudara. Ada 4 elemen penting yang harus mereka satukan. Musa sebagai pemimpin mereka. Yang kedua adalah Harun dan Hur. Lalu yang ketiga adalah Yosua. Dan yang keempat adalah bangsa Israel. 4 elemen ini harus bersatu untuk melawan Amalek. Kalau tidak, pasti mereka kalah. Siapa Harun? Kakaknya Musa sebelum Miriam, dan Hur adalah suami dari Miriam. Yosua ada orang yang dipilih menggantikan Musa selaku pemimpin Israel dan muncul pertama kali dalam kisah Alkitab. Yosua artinya Tuhan menyelamatkan, atau Yahweh adalah juru selamat. Dalam bentuk Yunani adalah Yesus. Dan rupanya saudara, kunci kemenangan bangsa Israel melawan Amalek adalah kesatuan. Apabila sudah bersatu, itu sangat indah sekali. Berat sangat diangkat, ringan sangat dijunjung. Jadi rupanya ketika kemenangan bangsa Israel itu terjadi karena adanya kesatuan yang luar biasa. Lalu yang selanjutnya, mereka menang karena adanya kerjasama. Keluaran 17 ayat 10 sampai 13 berkata, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuat Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek.
Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seseorang di sisi yang satu, seseorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kerjasama. Dan ketika saya merenungkan nas ini sangat indah sekali. Yang membuat kemenangan bangsa Israel adanya kerjasama yang baik. Mereka tidak saling iri hati. Mereka tidak saling menjatuhkan. Mereka melakukan tugas mereka masing-masing. Baik itu Musa, baik itu Harun dan Hur, baik itu Yosua, baik itu rakyat Israel. Mereka melakukan tugas mereka sesuai dengan apa yang diperintahkan Musa sebagai pemimpin mereka. Sehingga kerjasama itulah yang membuat mereka menjadi pemenang atau mengalahkan bangsa Amalek pada waktu itu. Mereka tidak saling iri hati. Mereka tidak lagi melihat siapa yang paling berat, siapa yang paling ringan. Ini kerjaanku yang paling berat, ini kerjaan yang ringan. Dia paling enak, saya yang paling berat. Mereka tidak melihat seperti itu, tetapi mereka melakukan tugas mereka dengan sebaik mungkin. Dan bahkan yang paling menarik adalah mereka mengerjakan itu dengan tulus hati. Rupanya kerjasama akan menjadi elok kalau semua mengerjakan dengan tulus hati. Kesatuan akan menjadi elok kalau semua mengerjakan dengan tulus hati. Ketaatan akan menjadi luar biasa kalau semuanya mengerjakan sesuai dengan ketulusan hati mereka. Jadi kerjasama yang apik yang menghasilkan kemenangan. Hal inilah yang diperlihatkan oleh bangsa Israel. Sekalipun saya percaya semua tak lepas dari campur tangan Tuhan. Namun apakah mungkin Tuhan akan campur tangan kalau di dalam mereka tidak ada ketaatan, tidak ada kesatuan, tidak ada kerjasama? Saya rasa tidaklah mungkin Tuhan akan menolong mereka kalau di antara mereka belum menunjukkan ketiga hal itu, yaitu ketaatan, kesatuan, dan kerjasama. Dan inilah yang akan menjadikan pemenang. Dan kalau itu terjadi di dalam gereja, di dalam kondisi apapun, kita akan menjadi pemenang yang luar biasa. Mereka membutuhkan waktu selama 40 tahun di dalam perjalanan sampai ke negeri yang dituju. Sepanjang perjalanan yang demikian lama, tentunya tidak sedikit tantangan yang mereka hadapi. Yang harus mereka hadapi adalah masalah-masalah makanan, binatang buas, orang yang tidak menyukai mereka, dan sebagainya. Namun dengan kerjasama yang baik, mereka tetap sampai dengan tujuan. Kali ini di tengah perjalanan itu mereka diancam oleh datangnya orang Amalek menghadang mereka dengan pasukan bersenjata lengkap. Tentu pada awalnya bangsa Israel akan bertanya, apakah bisa menang melawan Amalek? Tetapi Musa yakin bahwa di dalam Tuhan, mereka yang bersehati itu, mereka yang taat itu, mereka yakin mereka bisa mengalahkan tentara Amalek. Jadi saudara, ketika kita melihat di sini, inilah bangsa Amalek yang dikalahkan Tuhan oleh karena kesatuan dan kekompakan dari bangsa Israel. Bangunlah kerjasama, bangunlah kesatuan. Yang pertama, untuk kita bisa membangun satu kerjasama yang baik dan indah dan elok, jauhkan dari pertengkaran, karena pertengkaran selalu merusak indahnya kebersamaan. Lalu yang kedua, ketika kita ingin membangun satu kerjasama yang baik dan kesatuan yang baik, karena kerjasama dan kesatuan akan membuahkan kemenangan, dan rupanya dibutuhkan ketaatan terhadap perintah Allah. Yang kedua, kesatuan, dan juga adanya kerjasama. Jadi dua hal ini saudara yang akan menjadikan hal yang luar biasa
terjadi di dalam gereja kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan merenungkan